Maka di zaman sekarang ini kita mesti hati-hati. Ini renungannya dari hadis ini, bahwa orang yang dalam standar penjagaan Allah itu biasa saja, dijaga oleh Allah, tapi bahasa kata ya penjagaannya penjagaan yang kelas ekonomi lah, ya kan. Apalagi orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan yang lebih besar. Jangan sampai kemudian lisan kita berkata sembarangan, ucapan kita kemudian mengucapkan sembarangan, ya, karena ini bisa membahayakan diri kita di hadapan Allah. Lah coba kalau Allah udah tabu genderang perang dengan kita. Dan dalam nusus syar'iyah, Allah itu nggak pernah ngajak perang kecuali sama dua manusia. Satu yang memusuhi para auliyanya, yang kedua pelaku riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa wala, amma ba'da. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha', wa nafsin la tashba', wa ainin la tadma', wa a'malin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilmal ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa a'anahum alaih, waffiqna Allahumma lil khairi wa a'inna alaih. Ahbaban al-afadil, jamaah kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita dapat sama-sama melanjutkan mudzakarah kita pada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, di mana pada pertemuan hari ini kita akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj dengan sanad beliau kepada seorang as-sahabiyil jalil Sayyidina Jundub bin Abdillah. Wa bisanadi masyayikhinal muttasili ilal imami Muslim radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum wa bisanadihim ila Jundub bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man shalla sholatas subhi, barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillahi, maka dia berada pada penjagaan Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bisyai'in, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak meminta kalian untuk sesuatu yang berada pada tanggungannya. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bisyai' yudrikhu, maka barang siapa yang dimintakan kepadanya sesuatu yang berada dalam tanggungannya, yudrikhu, maka ia akan mendapatkannya.
thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan, apa kalau bahasa kitanya yakubba itu nyungsebin, menjerumuskan, ya bahasa Indonesia yang baik dan benarnya, maka Allah akan menjerumuskan orang tersebut ke neraka jahanam. Taib, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan orang yang melaksanakan sholat subuh. Sebetulnya banyak sekali an-nusus asy-syar'iyyah, teks-teks wahyu ilahi, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan tentang keistimewaan sholat subuh. Di dalam Al-Quran saja kita dapati satu firman Allah Ta'ala, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda, ya, wa Qur'anal fajr, ma makna Qur'anul fajr? Qala al-mufassirun yakni salat as-subuh. Yang dimaksud dari Qur'anul fajr itu adalah salat subuh, ya. Ini kalau dalam balaghahnya disebut majaz mursal min dzikril juz'i li iradatil kul, menyebutkan sebagian yang ada dalam sesuatu yang keseluruhan, tapi yang dimaksud adalah keseluruhannya. Yang disebutkan adalah Qur'annya, tapi yang dimaksud adalah seluruh aktivitas sholatnya, ya. Yang dimaksud adalah seluruh aktivitas sholatnya, meskipun yang disebutkan di ayat ini hanya bacaan Qur'annya saja. Kita tahu dalam sholat subuh, dalam seluruh sholat, ya, rukun qauli itu bukan cuma baca Al-Quran saja, ya. Rukun qauli itu ada takbiratul ihram, kemudian ada tahiyatul akhir, ya, salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mengucapkan salam. Itu semua rukun qauli, dan juga ada rukun fi'linya. Nah, salah satu dari rukun yang ada dalam sholat itu apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran surah apa? Suratul Fatihah. Itu saja rukunnya. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Enggak sah sholat seseorang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, dari keseluruhan aktivitas sholat yang disebut dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini, hanya wa Qur'analnya saja, ya, wa Qur'anal fajr. Tapi apakah yang dimaksud baca Quran saja? Enggak, hatta seluruh aktivitas sholat subuh masuk ke dalam makna ayat ini, ya. Wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda, bahwasanya yang namanya sholat subuh itu disaksikan langsung oleh seluruh malaikat. Nah, ini keistimewaan sholat subuh, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan melaksanakan sholat subuh ini, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jundub bin Abdillah. Beliau adalah Jundub bin Abdillah bin Sufyan al-Bajali, salah seorang sahabat yang memiliki keistimewaan yang cukup luar biasa, yang berangkat dari suku Bajilah, maka disebut dengan lakopnya yaitu al-Bajali. Apa yang beliau sampaikan dari hadis Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat fi dhimmatillah ini memberikan bisyarah kepada kita, memberikan kabar gembira kepada kita, bahwasanya orang yang melaksanakan ini perintah, dia berada pada zimmah, yang artinya adalah fi ahdihi wa amanihi,
berada pada tanggungan Allah, berada pada penjagaan Allah, berada pada pengamanan Allah, wa dhamanihi, dan juga berada pada, kalau bahasa kitanya, asuransi, ya, kalau bahasa sekarangnya dhaman, tanggungan, ya. Taib. Artinya apa jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala memberikan privilege kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya, diantaranya adalah penjagaan dari Allah dan tanggungan dari Allah. Sekarang kalau kita renungin, orang yang sholat subuh saja mendapatkan keistimewaan seperti ini, apalagi orang yang melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain. Subuh berjamaah di masjid, i'tikaf, ngaji, maka penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar bagi dirinya. Itulah kenapa jamaah sekalian, ya, kalau bapak atau ibu pernah dengar kalimat al-anbiya'u ma'sumun, para nabi itu maksum, wal auliya'u mahfudun, dan para wali itu dijaga. Taib. Kalau nabi maksum saya masih nerima Pak Ustadz, karena yang namanya nabi mah mendapatkan wahyu dari Allah, dia dijaga dari segala kemaksiatan, kita percaya itu. Kalau wali, masa wali juga dijaga, nggak maksiat begitu. Nah, ini yang mesti kita fahami jamaah sekalian, agar nanti tasarruf kita sebagai seorang hamba benar-benar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dari hadis ini saja kita sudah bisa memahami bahwa ada hamba-hamba Allah yang diberikan penjagaan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih kita sholat subuh aja tuh dibilang sama baginda Nabi, fi dhimmatillah, fi amanihi, berada dalam lindungan Allah, wa dhamanihi, berada dalam tanggungan Allah, ya, wa hifdhihi, berada pada penjagaan Allah. Walaupun di hadis ini tidak disebutkan sholat secara berjamaah, ya, tapi berjamaah ya lebih afdol lagi, lebih aula lagi, lebih istimewa lagi. Nah, terkait masalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya, ini banyak bentuknya, banyak modelnya. Yang pertama, para anbiya wal mursalin berada di level tertinggi dari penjagaan Allah. Apa yang dimaksud dari berada pada level tertinggi dari penjagaan Allah? Mereka dijaga dari perilaku kemaksiatan. Ya, mereka dijaga dari perbuatan kemaksiatan, sehingga secara hukum akal saja mereka itu mustahil melakukan kemaksiatan. Dan ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, karena para anbiya wal mursalin ini adalah utusan Allah, sehingga mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan. Nggak mungkin para nabi wal mursalin itu maksiat. Tapi adapun yang kita ketahui dari beberapa sejarah tentang ada kekeliruan para anbiya wal mursalin, ini tidak sampai jatuh kepada ranah kemaksiatan, ya, tidak disebut sebagai perbuatan kemaksiatan. Maka dikatakan oleh para ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang-orang abror, orang-orang taat, itu sama para aulia yang berada dalam level muqarrabin saja masih dianggap sebagai sebuah keburukan. Ya. Artinya perbuatan ibadah mereka itu mesti lebih perfect daripada ibadah yang dilakukan oleh abror, apalagi oleh para nabi. Tapi apa mau kita ambil contoh, misalkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan lagi kita sebagai muslim berakidah ahlus sunnah wal jamaah terus kita bilang Nabi Muhammad aja pernah salah. Nah,
Nabi Muhammad aja pernah salah sampai ditegur oleh Allah di dalam surah Abasa. Iya, kalau kita baca surah Abasa kemudian kita baca terjemahannya saja tanpa memperhatikan penjelasan para ulama, kita bakal bilang begitu. Kita bakal bilang abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahud dzikra amma manis taghna. Seakan-akan itu adalah ayat mencela perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama, penjelasan para mufassirin, mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bukan sedang melakukan sebuah kesalahan, tapi sedang melakukan sebuah upaya yang ternyata upaya tersebut, yang ternyata upaya tersebut itu tidak sesuai dan sebagaimana seharusnya. Tapi dalam ranah dakwah, dalam ranah tasarruf itu masih benar. Emang gimana kisahnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi ada tamu para pembesar, para tokoh masyarakat, yang Rasulullah sedang mengupayakan Islamnya mereka. Tiba-tiba datang nih Abdullah bin Ummi Maktum, lagi acara seperti itu datang, biasa. Yang terbersit kemudian di benak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah kesempatan untuk mengislamkan tokoh-tokoh besar, maka Rasulullah tidak begitu mempedulikan Abdullah bin Ummi Maktum. Artinya di sini Rasulullah sedang memiliki upaya yang luar biasa untuk mengislamkan para tokoh-tokoh tersebut, yang hanya saja pada saat itu aktivitas dakwah Rasulullah terganggu dengan datangnya Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga Rasulullah tidak begitu mempedulikannya. Maka itu bukan sebuah kesalahan, karena Rasulullah sedang berdakwah dan sedang melihat sesuatu yang beliau anggap itu sebagai skala prioritas. Abdullah bin Ummi Maktum udah muslim, udah ikut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini tokoh-tokoh masyarakat Sonadid Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, sedang diupayakan untuk masuk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perlu mengalihkan mengalihkan perhatiannya, prioritasnya dalam dakwahnya kepada orang-orang tersebut. Oh, ternyata langkah ini tidak tepat. Walaupun Anda sedang memprioritaskan itu orang-orang, tapi kalau datang sosok seperti Abdullah bin Ummi Maktum, jangan diabaikan. Itu yang dimaksud bahwasanya para al-anbiya ma'sumuna minal khata', ay mustahil mereka itu melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan. Bagaimana dikatakan mereka itu melakukan kekeliruan dan kesalahan? Setiap tasarrufnya itu, tindakannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana dengan yang dimaksud dengan para al-auliya mahfudun? Para auliya Allah dijaga ma'a imkani suduril khoto'i minhum, namun mereka masih punya potensi berbuat kemaksiatan. Hanya saja kalau para aulia Allah itu melakukan kesalahan dan kemaksiatan, mereka langsung mendapatkan ilham untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya aulia dengan au amat. Kalau au amat dia bikin maksiat, udah terus-terusan tuh berada dalam kemaksiatan, lambat bahkan untuk bertaubat. Mereka terlena dalam kemaksiatannya. Tapi kalau para aulia Allah ada tasarruf yang salah, ada tindakan yang keliru, cepat mendapatkan tanbih, cepat mendapatkan warning dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian mereka bertaubat. Inilah yang dimaksud dengan al-auliya mahfudun. Para aulia Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
oleh karena itu jamaah sekalian, janganlah kemudian kita sebagai seorang muslim sembarangan bertindak, sembarangan berperilaku kepada hamba-hamba Allah yang lain, apalagi sampai melakukan perbuatan yang menyakiti mereka. Kenapa? Satu, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, ya, man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu fi dhimmatihi bisyai', bahwa orang yang berada dalam tanggungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala ini jangan disakiti. Fa innahu man yatlubuhu fi dhimmatihi bisyai'in yudrikhu. Orang yang kemudian berada dalam tanggungan Allah, lalu ada orang lain yang berusaha ngutik-ngutik orang yang sedang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yudrikhu, maka orang tersebut, orang yang ngutik-ngutik ini, orang yang usil ini, orang yang nakal ini kepada hamba-hamba Allah ini akan mendapatkan apa yang dia lakukan tersebut, ya, karma yang dia perbuat tersebut. Thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Kemudian Allah akan jerumuskan dia ke dalam neraka jahannam. Artinya hadis ini menjelaskan kepada kita bahayanya berbuat usil atau menyakiti hamba-hamba Allah yang berada dalam perlindungannya, ya. Wah, kita nggak tahu siapa yang benar-benar berada dalam tanggungan Allah, makanya berarti jangan sembarangan untuk menyakiti orang lain. Ya, kita jangankan Pak, menyakiti para aulia Allah, para kaum solehin, menyakiti orang yang berada dalam tanggungan Allah karena dia melakukan sholat subuh, katakan tadi dalam hadis. Kita mendolimi orang yang bahkan dia ahli maksiat saja, kalau kita yang mendolimi dia, itu dia tetap punya hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan hak tersebut kita bakal dibalas oleh Allah karena kedoliman kita. Kita berbuat dolim nih sama orang yang ahli maksiat, haknya kita ambil secara semena-mena, ya, itu Allah nggak pandang bulu. Walaupun yang didolimi ini ahli maksiat dia kepada Allah urusan lain, tapi hak dia dari apa yang didolimi oleh orang lain, itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya. Apalagi kalau yang kita sakiti ini adalah orang-orang yang secara khusus mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis qudsi Allah bilang, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi para auliaku, memusuhi para wali-waliku, maka aku tabuh genderang perang dengan mereka. Nah, oleh karena itu, ya, kita sebagai muslim yang difasilitasi untuk hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim, bukan hanya sekedar difasilitasi, bahkan disemangati, disupport, ya, dengan tempat yang nyaman, dengan makanan yang enak, dengan hadiah yang bisa dibawa pulang. Maka jangan sampai lisan kita ini sembarang berucap, perilaku kita ini sembarang bertindak, sehingga para aulia Allah pun gak lepas dari lisan kita, gak lepas dari ucapan kita, gak lepas dari ejekan kita. Ini akhir zaman, Pak, Masya Allah, fitnahnya luar biasa. Bahkan al-mutarassimuna bil ilm, orang yang bahkan kelihatan sosoknya itu ahli ilmu, sosoknya itu ulama, juga terkena fitnah kayak begini. Terkena fitnah mencela orang lain, terkena fitnah mendiskreditkan orang lain, terkena fitnah mencaci maki para hamba-hamba Allah yang soleh. Kan tadi sudah kita bilang, jangankan hamba Allah yang kita tahu kesolehannya, ya, muslim biasa aja nggak boleh kita diskreditkan, nggak boleh kita hinakan, ya. Kemaksiatan yang dilakukan urusan dia kepada Allah, tugas kita nasehatin.
Kita ini zaman sekarang kebanyakan nyaci maki, kebanyakan ngejelekin, kebanyakan ngomongin ketimbang nasehatin. Ya. Kita tahu fulan melakukan kemaksiatan, kita jadiin apa? Kita jadiin bahan gosip. Ya. Kita jadiin bahan cercaan, bahan hinaan. Berapa yang datang ke rumah dia, berapa yang datang secara personal kepada dia ngasih nasihat, ya fulan, uhibbuka fillah, saya cinta kamu karena Allah. Ini yang kamu lakukan ini adalah kemaksiatan, nggak baik untuk dikerjakan. Saya ini ngomong kayak begini bukan karena sok paling benar, sok paling soleh. Enggak, saya pengen sama-sama kita jalan menuju kebaikan. Berapa prosentase kita yang sekarang tuh bisa kayak begitu? Minimal kalau kita nggak bisa datang nasehatin dia secara langsung, bukan kemudian kita jadikan bahan ejekan. Bukan kemudian kita jadikan bahan olok-olokan. Segitu yang muslim umum, Pak. Apalagi muslim yang punya kesalehan, apalagi muslim yang memiliki keistimewaan, apalagi ulama yang memiliki ilmu, yang memiliki takwa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang ini kita kadang-kadang kalau berbeda sedikit, yang kita serang apa? Personalnya. Ulama Rabbani, ya. Ulama zahid, taqi, yang bahkan perjuangannya, kebaikannya mungkin kita nggak tahu, tapi kemudian lisan kita biarkan mengejek, lisan kita biarkan menghina, wal'iyadzubillah. Ya, maka di zaman sekarang ini kita mesti hati-hati. Ini renungannya dari hadis ini, bahwa orang yang dalam standar penjagaan Allah itu biasa saja, dijaga oleh Allah, tapi bahasa kata ya penjagaannya penjagaan yang kelas ekonomi lah, ya kan. Apalagi orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan yang lebih besar. Jangan sampai kemudian lisan kita berkata sembarangan, ucapan kita kemudian mengucapkan sembarangan, ya, karena ini bisa membahayakan diri kita di hadapan Allah. Lah coba kalau Allah udah tabu genderang perang dengan kita. Dan dalam nusus syar'iyah Allah itu nggak pernah ngajak perang kecuali sama dua manusia. Satu yang memusuhi para auliyanya, yang kedua pelaku riba. Ya. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Pelaku riba, kata Allah, ya, saya tabu genderang perang dengan mereka. Umumin tuh sama para pelaku riba, Allah dan Rasulnya siap untuk berperang dengan mereka. Ya, artinya perang apa? Bukan perang angkat pedang saja, ya. Tapi yang dimaksud perang di sini, bayangin yaumul qiyamah atau bahkan sebelumnya kita nggak dapat rahmat Allah, nggak dapat ampunan Allah, nggak dapat perhatian dari Allah, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah anggap kita adalah musuhnya. Gara-gara kita melakukan perbuatan riba dan gara-gara kita memusuhi para aulia Allah, memusuhi para wali-wali Allah. Nah, ini intabih, hati-hati, ya. Kalau kita pengen berucap harus lihat-lihat dulu. Ini yang kita omong ini ada manfaatnya atau enggak, ya. Saya pribadi, ya, punya pengalaman yang mungkin perlu untuk saya share di sini. Satu ketika di zaman kita masih semangat-semangatnya kuliah, lebih tepatnya semangat berdebat, ya kan? Semangat untuk mempertahankan argumen kita sendiri. Ada salah satu ulama, ya, yang secara notaben menjadi rujukan banyak orang, tapi dalam banyak hal, banyak sekali hal kita nggak setuju dengan beliau, ya. Di perjalanan tersebut saya mengungkapkan kekesalan saya kepada ulama tersebut, ya. Walaupun ulama ini nggak masyhur bil wilayah, ya, dia masyhurnya dengan keilmuannya, tidak masyhur dengan kewaliannya. Dan ini ulama sudah minal mutaqaddimin, ya, ulama terdahulu, bukan ulama yang muasirin, bukan ulama kontemporer. Itu selagi saya mengeluarkan kata-kata yang seharusnya tidak pantas untuk saya ucapkan terhadap ulama tersebut, itu kontan, Pak, ya. Diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kita jalan berlima,
kalau nggak salah ya, di satu turunan ada tumpahan minyak yang dari lima-limanya cuman saya yang kepleset sampai susah bangun. Saya doang yang kepleset sampai susah bangun. Teman-teman saya yang lain lewat tempat yang sama, khair, sehat walafiat, nggak ada yang kepleset. Saya doang sendiri kepleset sampai susah bangun, sampai ketika ingat, loh, salah saya ini, Fulan bin Fulan. Kita minta ampunan kepada Allah, ya. Kita mohon maaf kepada orang yang udah kita lontarkan kepadanya kata-kata yang gak baik, dan dia sudah muntakil ila rahmatillah, sudah wafat karena ulama mutaqaddimin. Wa subhanallah, baru bisa jalan lagi. Ini kejadian waktu kita di Tunis, mau balik ke asrama, kejadian seperti itu. Udah sejak saat itu cukup kalau kita berbeda pendapat. Ya, jadi pelajaran buat kami, berbeda pendapat tanpa kemudian harus mendiskreditkan personalnya, tanpa kemudian harus mencaci maki dan menghina orang tersebut, nggak boleh. Apalagi kalau sampai kita kemudian menghukum rata, ya, sampai orang-orang yang sebetulnya nggak terlibat, katakanlah tidak terlibat terhadap apa yang menjadi pendapat orang tersebut juga kita bawa-bawa. Ini hati-hati jamaah sekalian. Ya, lisan kita ini harus sering-sering kita muhasabah, ya. Perbuatan kita ini harus sering-sering kita introspeksi, ya. Harus sering-sering kita perhatikan, ya. Kayak misalkan beberapa waktu kita di ya, polemik yang saat ini terjadi dan lain-lain sebagainya di kalangan umat, sampai kita temukan satu orang yang mutarassim bil ilm, ya, menyematkan dirinya sebagai ustadz, sebagai ulama, kemudian menghina, ya, satu negeri tertentu, ya, ngatain negeri Yaman dan lain-lain sebagainya. Tapi kata saya, ya fulan, ittaqillah, ya, ente boleh nggak sependapat dengan para habaib, ente boleh nggak sependapat dengan Sadah Al-Ba'alawi, katakan. Tapi kemudian kalau ente menghina negeri tertentu, emang ente nggak dengar hadis Nabi? Nabi pernah bilang, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah kami di negeri Syam kami dan di negeri Yaman kami. Terus anda jelek-jelekan negeri tersebut, berarti anda telah menjelek-jelekan satu negeri yang udah didoain sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa nggak lancang kita dengan Rasulullah? Ya. Termasuk beberapa keadaan kita berdiskusi dengan kawan-kawan, ya, mereka mengatakan kita nih bangsa Indonesia udah paling enak, udah nggak ada yang lebih enak dari bangsa kita. Lihat bangsa-bangsa di Arab, pada tempur apa segala macam, konflik sektarian dan lain-lain sebagainya. Taib, ente ngucapin kayak gini apa tujuannya? Tahadduts bin nikmah, tafadhol. Ya, bersyukur atas anugerah yang Allah berikan terhadap kedamaian yang ada pada negeri kita. Kita mesti bersyukur, itu harus. Silakan syukuri hal itu. Tapi jangan sampai kemudian kita mengucapkan hal itu lalu mendiskreditkan, lalu kemudian mengecilkan negeri-negeri yang sekarang sedang berada dalam pusaran konflik, seperti negeri Syam dan negeri Yaman, ya. Mereka sedang konflik di antara negeri mereka sendiri. Jangan kita pandang itu sebagai sesuatu yang menghinakan mereka, ya. Karena kalau kita mau jujur, kita bisa saja terlena dalam kenikmatan yang Allah berikan pada negara kita, pada negeri kita, nikmat damai, nikmat tentrem. Tapi kalau banyak maksiat mau apa? Kalau kemaksiatan merajalela di mana-mana mau apa? Jangan-jangan ini adalah istidraj. Ya enggak? Satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa datang nyaman sholat subuh dan lain-lain sebagainya, tapi kemudian maksiat tersebar di mana-mana. Jangan-jangan ini adalah istidraj, nikmat yang sedang kalau bahasa kitanya diambul lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo tuh rasain, ayo tuh nikmatin. Tapi pada ujungnya akhirnya terjadi juga seperti yang terjadi di negeri-negeri yang lain. Maka dari itu jangan sampai kita sembarangan berucap, jangan sampai kita sembarangan mengatakan sesuatu, apalagi di tempat-tempat, di personal-personal, di pribadi-pribadi
atau pada objek-objek yang di situ mereka mendapatkan keistimewaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ingat, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik adalah muslim yang muslim lain selamat dari ucapan dia, selamat dari perbuatan dia. Taib fil khitam, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Tsumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam." Nah, ini orang yang menjelekkan orang lain yang berada dalam penjagaan Allah, yang berada dalam tanggungan Allah, efek di akhiratnya nanti mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Dan kalau sudah dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam, siapa yang mau melindungi? La malja'a wa la manja minallahi illa ilaih. Nggak ada tempat perlindungan, nggak ada yang bisa menolong, nggak ada yang bisa memproteksi nanti di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangunlah kehidupan kita atas dasar tumakninah, ya, atas dasar kebahagiaan, ketenangan. Jangan mudah kemudian kita terpancing dengan tindakan orang lain. Kalau ada orang yang kemudian kita nggak sanggup untuk memberikan statement karena kita belum tahu secara utuh apa yang dia lakukan, udah lebih baik diem, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Taib, diem itu, Pak, diem itu. Banyak orang yang nganggap diem itu pengecut. Gimana sih diem aja nggak bertindak dan lain-lain sebagainya? Speak up dong. Nah, bersikap dong. Ya, ini sikap saya diem. Pengecut ente, terserah ente bilang saya pengecut karena saya diem. Yang penting Nabi nyuruh diem. Falyakul khairan aw liyasmut. Tahu kalimat au, Pak? Au itu artinya lil ikhtiar, pilihan. Jadi Anda boleh berucap, Anda boleh diam. Sehingga diam itu bukan melambangkan kepengecutan. Diam itu salah satu yang jadi pilihan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda kemudian mengatakan diam ini sebagai lambang kepengecutan dan tidak ada sikap, lalu menyalahkan orang yang diam, berarti Anda telah menyalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang diam itu bisa jadi dia khawatir berbicara, karena kalau dia berbicara berangkat dari penilaian yang tidak komprehensif, ya, apalagi pada skala permasalahan yang luas, pada skala permasalahan yang nggak bisa dilihat dari hanya satu sudut pandang, ya, apalagi zaman sekarang. La ilaha illallah, zaman sekarang itu kan tergantung zoom kamera, Pak, iya nggak? Beda antara kamera zoom jarak dekat dengan kamera zoom jarak jauh. Saya kira sampai sini ngerti lah, ya. Ya kan? Ada orang bertiga nih, ada orang bertiga di zoom dari jarak jauh. Tiga-tiganya kelihatan nggak? Dari jarak jauh kelihatan. Tapi kalau di zoom dari jarak dekat, hanya diambil satu dari tiga objek tersebut, maka yang kelihatan cuma satu, ya. Tinggal narasinya dibuat, ya. Tinggal narasinya dibuat. Mau apa narasi yang dia buat tersebut, ya? Kalau narasi tersebut dibuat, katakan hanya hanya melambangkan tentang bahwa perbuatan ini hanya dilakukan oleh fulan. Tapi yang dua, yang satu ini yang kita jadikan objek ternyata bukan pelakunya, ya. Ternyata bukan pelakunya. Dia adalah orang yang sedang dirundung, dia adalah orang yang sedang disiksa justru sebagai korban. Tapi karena zoom kamera hanya mengarah kepada dia dan tidak mengarah kepada pelakunya, lalu narasi dibuat bahwa yang di kamera itu adalah pelakunya. Apa yang terjadi? Opini publik menilai bahwasanya pelakunya adalah orang yang ada di dalam lensa kamera tersebut. Ini masih pakai kamera jadul, Pak. Apalagi dengan teknologi green screen, ya, dengan teknologi EA dan lain-lain sebagainya.
Banyak orang percaya, Masya Allah, si Anu keren banget, loncat dari tebing, bisa presisi masuk ke dalam lubang yang ada air di situ. Nggak taunya itu lubangnya cuman ember doang. Cuman bak biasa, ya. Tebingnya bukan tebing beneran, dia cuman sekedar pakai green screen, pakai animasi dan lain-lain sebagainya. Loh, kok kita bisa percaya? Itulah. Makanya kalau ada orang yang diam, ada ulama yang diam, mungkin bisa jadi dia belum memahami secara utuh puzzle yang sebetulnya terjadi, sehingga dia lebih memilih diam. Dan jangan salahkan ketika dia diam, karena dia diam mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak mau diam, kita pengen berbicara, berbicaralah yang khairon, baik. Falyakul khairon, bukan hanya sekedar yakul. Kalau hanya sekedar yakul, ya tinggal beli di Indomaret. Kalau cuma sekedar yakul yang memelihara bakteri baik, ya, falyakul khairan, yakul khairan, ini harus dari sudut pandang yang komplit, sudut pandang yang komprehensif, ya, sudut pandang yang utuh dari setiap puzzle kejadian, baru berucap. Anda nggak sampai kepada sudut pandang yang utuh tersebut, lebih baik diam. Nah, hakadha ayyuhal ahbab, mudah-mudahan apa yang menjadi petuah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa kita amalkan agar kita nih selamat dari berbagai macam fitnah. Ini baru fitnah kecil aja nih, baru fitnah dajajilah, ya. Tapi udah banyak yang gak selamat. Apalagi nanti kalau dajalnya datang. Orang pada bilang, gue kalau hidup ngalamin masanya dajjal, tenang aja, gue kagak bakal ngikutin. Gue udah tahu ciri-cirinya dajjal, matanya picak atu. Nah, terus di jidatnya ditulis kafaro. Kita udah tahu ciri-cirinya kok kayak begitu, tenang aja, kita bakal selamat. Enggak bakal saya ngikutin. Apalagi kemarin saya udah hadir pengajian, ya, katanya dajjal ini bakal mematikan orang kemudian menghidupkan orang, yang itu cuman ilusi semata, ya. Itu semua sebetulnya adalah tindakan Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja, saya nggak bakal ngikutin. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bilang dajjal itu adalah syarru ghaibin yuntadhar, fitnah yang paling gede. Kita juga selama ini lagi ngaji dikasih tahu bohong itu salah, gibah itu salah, munafik itu salah. Iya enggak? Tapi masih ada yang suka bohong kan? Masih ada yang suka bergibah kan? Itu baru ujian kecil yang kita udah dikasih tahu ciri-cirinya, kita masih melanggar. Apalagi yang gede. Jadi jangan sembarangan, mending minta selamat dari segala macam fitnah. Wallahu a'lam bishawab.